Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara dari awal kita mendownload MT4 dan kita setting indikatornya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita masuk ke Play Store dulu seperti ini. Nah, baru di sini kita ketikkan MetaTrader. Nah, MetaTrader 4 ya. Nah, kebetulan saya di sini sudah mendownload. Jadi kalian kalau mau nanti tinggal download aja. Kalau saya di sini langsung buka aja ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi MetaTrader ini ya. Di sini karena saya menggunakan teknik BBMA atau teknik Bollinger Band dan Moving Average, maka saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara menyeting indikator BBMA O'Malley. Jadi yang pertama, teman-teman bisa masukkan dulu Bollinger Band dengan cara kita menekan tombol menekan ini logo F di atas ini. Nah, ini. Lalu kita masukkan yang pertama Bollinger Band. Semua settingannya default ya, period 20, selisih 2.000, pergeseran 0, aplinya close, pokoknya settingan dasar aja. Dan untuk gaya dan warna silahkan teman-teman atur aja sendiri. Kebetulan saya di sini pakai 3 pixel dan warna hitam. Kita tekan selesai, maka Bollinger Band ini sudah terpasang. Oke. Yang kedua adalah kita masukkan lagi Moving Average. Nah, di sini karena teknik ini adalah teknik BBMA O'Malley, maka saya akan masukkan dulu periodenya yang 5, pergeseran 0 untuk metode berat linear dan aplikasikan untuk high di sini. Untuk gaya tetap 3 ya. Dan kita di sini pilih warna hitam. Oke, kita tekan selesai. Sudah satu terpasang. Lalu kita tekan lagi logo F tadi. Kemudian masuk lagi ke Moving Average lagi, kita tambahkan lagi levelnya periodenya 6. Semua sama, berat linear, high. Nah, untuk gaya di sini saya robah ke 1 ya. Dan untuk warna kita tekan yang ini di sini. Nah, warnanya kan jadi berubah beda. Yang tadi hitam sekarang abu-abu muda, oke. Nah, lanjut ke Moving Average lagi. Kita rubah lagi yang ini periodenya jadi 7. Semua tetap sama, kita selesai. Masuk lagi ke periode Moving Average periode 8. Tekan selesai. Masuk lagi ke Moving Average 9. Berat linear, aplikasikan untuk high tetap dan warna dan pixel tetap sama. Baru di sini yang untuk yang MA high-nya kita tambahkan yang 10 tetap. Dan untuk gaya kita kembalikan ke settingan yang MA5 di atas tadi. Nah, ininya 3 dan warnanya kita ganti jadi hitam. Nah, ini tampilan untuk MA high 510 high-nya seperti ini ya. Lanjut kita ke settingan MA510 low-nya. Kita di sini balik lagi ke 5 berat linear. Nah, high-nya ini kita ganti ke low. Nah, seperti itu. Untuk warna tetap sama. Kita tambahkan lagi di sini Moving Average-nya jadi 6. Tetap berat linear low. Di sini kita ganti lagi warnanya sama ininya, gayanya 1 pixel dan warna ke abu-abu muda seperti ini. Kita tambahkan lagi dari 6 jadi 7 sampai 10 ya. Lalu masuk lagi. Kita di sini masukin lagi jadi 8. Lalu sekali lagi 9, apliknya diganti 9 ya. Dan untuk yang terakhir baru kita masukkan untuk periode yang 10. Untuk yang 10 settingannya kembali lagi seperti yang awal, ke pixelnya jadi 3 pixel dan warnanya jadi hitam. Nah, ini sudah jadi teman. Ini adalah settingan BBMA MA510 high dan low-nya sudah jadi seperti ini. Lalu berikutnya kita masukkan moving average 50.
Sini 50. Untuk metodenya kita ganti eksponensial dan aplikasikan untuk close. Ini tetap 3 pixel atau boleh dirubah ke 4, nggak masalah. Lalu kita pilih yang warna aqua ini. Nah, sudah jadi teman. Ini adalah settingan untuk BBM Om Ali ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara penggunanya? Nah, seperti ini. Saya jelaskan dulu dari awal ya. Yang pertama, Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis ya. Up BB, middle BB, dan lower BB. Jadi ada 3 garis. Yang atas ini berfungsi sebagai resisten. Nah, seperti ini. Ketika dia menyentuh resisten, dia balik lagi ke sini, tembus ke mid BB, lanjut dia ke arah low BB. Di supportnya, ketika menyentuh support sini, dia balik lagi ke sini. Nah, itu fungsinya adalah sebagai support dan resisten yang statis ya. Kemudian untuk MA50. Nah, MA50 ini berfungsi sebagai penunjuk arah tren ya, teman. Jadi, ketika candlestick ini berada di atas moving average yang 50 ini, yang warna aqua ini, berarti asumsinya ini adalah uptrend. Kita di sini nggak boleh ambil sell, gitu. Kita di sini cari opportunity untuk buy. Nah, terus seperti ini. Nah, lalu untuk sellnya seperti apa? Nah, untuk sellnya seperti ini. Nah, ini ketika MA50 ini berada di atas candlestick, maka ini adalah downtrend. Asumsi kita adalah untuk mencari peluang sell di sini. Oke, itu ya. Jadi fungsi Bollinger Band ini sebagai support dan resisten, dan MA50 ini sebagai penunjuk arah tren. Nah, seperti ini. Ketika candlestick berada di atas MA50, berarti ini acuannya uptrend. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk teknik BBMA Om Ali ini ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami dulu di sini. Jadi dalam BBMA Om Ali ini ada istilah-istilah untuk candlesticknya seperti ini ya. Untuk yang pertama adalah candlestick arah. Apa yang dimaksud dengan candlestick arah? Candlestick arah adalah candlestick yang close di atas MA5 atau 10 high atau MA5 10 low. Ini namanya candlestick arah. Candlestick arah awal ya, candlestick arah awal. Ini candlestick arah awal baik ketika candlestick ini close di atas MA5 dan 10 high, berarti ini candlestick arah buy. Candlestick arah awal ya. Ini bukan termasuk candlestick arah buy. Kenapa? Karena candlestick ini tidak close di atas MA5 10 high ini. Kemudian untuk candlestick arah sell sama juga, cuman bedanya kalau candlestick arah sell harus close di bawah MA5 10 low seperti yang ini nih. Ini adalah candlestick arah sell. Ini bukan candlestick arah sell, ini bukan candlestick arah sell, ini bukan candlestick arah sell, dan ini adalah candlestick arah sell. Nah, seperti itu ya. Jadi candlestick arah adalah candlestick yang close di atas atau di bawah MA510 seperti ini. Ini candlestick arah awal, ini candlestick arah awal, ini candlestick arah awal. Ini yang harus teman-teman pahami dulu ya, karena ini sangat basic dan teman-teman juga harus paham. Ini adalah candlestick arah buy, candlestick arah buy, candlestick arah buy. Oke, kita lanjut ke coba lagi satu lagi, kita cari candlestick arah sell. Candlestick arah sell, bentar. Nah, ini adalah candlestick arah sell. Kenapa disebut candlestick arah sell? Karena candlestick ini close di bawah MA5 dan 10 low yang ini. Nah, ini candlestick arah. Candlestick arah biasa ya. Jadi candlestick arah itu ada dua, ketemu. Yang pertama candlestick arah biasa dan candlestick arah yang kukuh. Lalu bagaimana disebut candlestick arah yang kukuh? Oke, nah di sini ya. Kita jelaskan lagi, candlestick arah yang kukuh itu adalah candlestick arah yang seperti ini.
candlestick arah kuku adalah candlestick arah yang close di atas MA5 dan 10, baik itu MA5 10 high atau MA5 10 low, yang berbarengan dengan dia break mid BB. Nah ini kan mid BB ya, ini mid BB, ini top BB, ini low BB. Jadi ketika candlestick ini close di atas MA5 10 high dan close di atas mid BB, namanya ini candlestick arah kuku. Jadi bedanya kalau yang tadi tidak close di atas mid BB ini, itu namanya candlestick arah biasa. Dan ini karena candlesticknya close juga di atas mid BB, maka ini disebut candlestick arah yang kukuh. Nah seperti itu. Ini candlestick arah biasa, ini candlestick arah biasa, dan ini candlestick arah biasa. Yang disebut kukuh adalah yang ini. Ini adalah candlestick arah yang kukuh karena melepasi MA5 10 high dan mid BB, seperti itu ya. Dan kebukti ya, setelah terbentuk candlestick arah yang kukuh, harga langsung naik ke atas seperti ini. Tuh. Seperti itu ya. Nah, itu candlestick arah kukuh buy. Sekarang kita ke candlestick arah kukuh sell ya. Nah, ini. Kita yang arah candlestick kukuh sell. Nah, ini adalah candlestick arah sell. Candlestick arah biasa ya, bukan candlestick arah kukuh. Karena candlestick ini dia close di bawah MA5 10 low, tapi tidak close di bawah mid BB. Makanya dua candlestick ini tetap disebutnya candlestick arah biasa, candlestick arah yang awal. Baru setelah ini naik, ini mantul di resisten sini. Karena top BB ini berfungsi sebagai resisten. Kebiasaannya setelah nyentuh resisten, harga akan mantul ke bawah. Baru di sini terjadi CSAK sell. Ini yang disebut CSAK sell, teman. Karena candlestick yang ini close di bawah mid BB, juga close di bawah MA5 dan 10 low yang ini ya. Nah ini disebutnya CSAK sell. Kemudian harga langsung drop sini. Nah seperti itu. Oke, coba diulang lagi ya, sekali lagi ya, candlestick arah sama candlestick arah kukuh. Kita ulang lagi di sini. Nah ini kita ulang lagi biar paham, biar teman-teman lebih paham. Ini adalah candlestick arah yang biasa, bukan candlestick arah kukuh, candlestick arah yang awal. Nah, kalau ada candlestick yang close-nya di bawah top BB seperti ini, bukan candlestick arah. Ini candlestick biasa, walaupun dia kenaikan tapi tetap disebutnya candlestick biasa, bukan candlestick arah. Baru di sini ada candlestick arah karena candlestick ini close di atas MA5 dan 10 high, disebut candlestick arah awal. Dan baru di sini dia terjadi candlestick arah yang kukuh. Nah gitu. Candlestick arah kukuh ini menunjukkan akan terjadi perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Dia di sini ngebreak MA5 dan 10 high, juga ngebreak mid BB ini. Makanya di sini terjadi kenaikan sampai sini. Ini candlestick arah biasa juga, teman. Ini candlestick arah biasa dan ini candlestick arah biasa. Itu untuk yang buy ya. Kita ulas lagi candlestick untuk sell. Nah ini balik lagi ya, kita ulang lagi biar teman-teman lebih paham. Ini adalah candlestick arah sell. Kenapa disebut candlestick arah sell biasa, CSA biasa ya? Karena dia hanya close di bawah MA5 dan 10 low ini. Ini disebutnya candlestick arah sell. Berikutnya yang ini tetap disebut candlestick arah sell biasa. Nah, baru di candlestick ini disebut candlestick arah yang kukuh. Karena selain melepasi MA5 dan 10 low ini juga dia break mid BB. Nah, seperti ini. Nih, ini kan yang break nih di sini. Ini baru disebut CSAK sell atau candlestick arah kukuh atau candlestick arah yang kuat untuk penurunan. Dan ya hasilnya drop seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah candlestick arah dan candlestick arah kukuh. Lanjut ke berikutnya adalah candlestick momentum. Apa yang disebut candlestick momentum? Candlestick momentum adalah candlestick yang close
di bawah mid BB, di bawah low BB dan MA510 low. Nah ini disebut momentum sell nih teman. Ini momentum sell. Karena selain dia close di bawah MA5 dan 10 low yang ini, candlestick ini juga close di bawah mid BB nih yang ini. Makanya ini disebut candlestick momentum sell. Ini sama candlestick momentum sell dan ini juga sama candlestick momentum sell. Kalau ini bukan disebut candlestick momentum sell. Walaupun dia close di atas di bawah MA510 low, ini namanya candlestick arah biasa karena tidak close di bawah mid BB, low BB ini ya. Jadi yang dua candlestick ini dia bukan momentum. Ini disebutnya candlestick arah biasa. Nah, itu untuk momentum sell ya. Sekarang untuk momentum buy. Nah, ini. Untuk momentum buy sama seperti yang momentum sell. Ketika candlestick membreak MA510 high juga mid BB top BB. Nah, ini. Jadi candlestick ini adalah candlestick momentum buy. Ini candlestick momentum buy, ini candlestick momentum buy, ini candlestick momentum buy, dan ini candlestick momentum buy. Nah, seperti itu. Jadi sudah paham ya, sudah bisa membedakan candlestick momentum mana, candlestick arah biasa mana, dan candlestick arah kukuh biasa. Oke, satu kali lagi ya, tak jelaskan lagi biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, seperti ini lagi. Saya jelaskan di sini dari candlestick biasa dulu. Ini disebutnya candlestick arah kukuh sell atau yang disebut CSAK sell tuh ini. Karena selain melepasi MA510 low juga dia memberi mid BB. Nah, ini disebut CSAK sell. Nah, ini candlestick ini disebut candlestick momentum sell. Karena selain melepasi MA510 low juga dia memberi low BB. Ini momentum sell dan ini momentum sell. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini belum ada CSA, ini bukan CSA, ini bukan CSA, baru di sini terjadi CSAK buy. Karena candlestick ini memberi MA510 high juga mid BB. Nah, seperti itu. Baru di sini dia terjadi CSA lagi. Ini CSA buy lagi dan ini bukan candlestick momentum. Ingat teman-teman ya. Candlestick momentum adalah candlestick yang close di atas MA510 juga close di atas top BB. Berarti ini bukan momentum buy ini. Ini adalah candlestick candlestick arah biasa dan ini juga candlestick arah biasa, seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita ulas lagi di sini. Ini bukan candlestick arah. Ini bukan candlestick arah, ini bukan candlestick arah. Baru di sini terjadi candlestick arah yang kukuh. Ini disebutnya candlestick arah yang kukuh sekali. Bahkan kukuhnya pakai banget. Kenapa disebut kukuhnya pakai banget? Karena candlesticknya selain melepasi MA5 dan 10 high dan mid BB, juga candlestick ini ngebreak MA50 ini. Nah, di sini ini candlestick arah kukuh yang sangat sempurna seperti ini dan terbukti harga begitu langsung naik ke sini. Nah, mungkin itu aja dulu ya teman ya. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan candlestick arah kukuh, dan candlestick momentum. Jadi untuk berikutnya, untuk next video akan saya jelaskan tentang apa itu ekstrim, apa itu MHP, dan bagaimana cara kita entry di teknik BBMA ini. Dan insya Allah saya sekalian juga dengan contoh tradingnya, contoh live tradingnya, biar teman-teman bisa memahami dan teman-teman bisa memahami. Oke, semuanya disclaimer ya. Untuk trading itu kita jangan gegabah. Kita harus memahami dulu sebuah teknik. Karena dalam trading itu apapun tekniknya, kalau kita pelajari, kalau kita dalami, insya Allah akan membawakan hasil. Jadi jangan terjun dulu ke dunia trading sebelum teman-teman mempunyai ilmunya. Baik itu ilmunya tekniknya, mau teknik analisanya, analisa teknikal atau analisa fundamen. Teman-teman harus minimalnya bisa memahami atau bisa mempunyai sebuah senjata untuk menghadapi market. Itu aja. Untuk kedepannya akan saya ulas semuanya, bagaimana cara bertrading yang baik, bagaimana cara mendapatkan 10 pip per hari, bagaimana cara
untuk trading long term dan bagaimana cara untuk trading swing yang jauh. Nanti kita akan ulas semua di sini. Jadi tetap stay tune di sini dan nantikan video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.